Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai pubertas pada tema 6. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Berikut adalah contoh dari pertumbuhan. Bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah besar. Kemudian, adapun contoh dari proses perkembangan yaitu ketika masih bayi, kita belum dapat melakukan apapun. Dan ketika usia kita mulai bertambah, kita mulai dapat merangkak, kemudian kita mulai dapat berdiri dan berkembang kembali. Kemudian kita bisa dapat berjalan. Ya, itu adalah perbedaan dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik atau disebut juga dengan gen, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Misalnya saja, seorang ayah memiliki postur tubuh tinggi, ibunya memiliki postur tubuh pendek. Si anak apabila gennya ibu lebih kuat dari gen ayahnya, maka si anak ini juga akan terlahir dengan postur tubuh pendek. Tetapi jika gen dari ayahnya lebih kuat, maka si anak akan lahir dan bertumbuh menjadi seperti ayahnya, dia punya postur tubuh yang tinggi. Yang kedua adalah faktor gizi. Gizi bagi seorang anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sangatlah penting. Karena ketika anak kurang gizi, maka pertumbuhan tubuhnya juga akan terhambat. Perkembangannya juga akan terhambat. Anak yang kurang gizi mungkin postur tubuhnya akan lebih kecil dibanding dengan teman-temannya. Perkembangan mentalnya, perkembangan daya pikirnya itu juga kemungkinan bisa lebih lambat. Contohnya saja, ketika seorang ibu yang sedang mengandung itu kekurangan gizi, maka bisa jadi tidak hanya pertumbuhan janinnya saja yang menjadi lebih lambat, tetapi kemungkinan juga perkembangan otak si janin ini nantinya juga akan mengalami gangguan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Seorang anak akan lebih cepat bertambah dewasa ketika lingkungannya juga banyak orang-orang dewasa yang interaksi dengan dia. Misalnya saja begini, ketika seorang anak ini di lingkungannya tidak ada anak yang sebaya dengan usianya, kemudian dia bermain dengan anak yang usianya lebih besar dari dia. Nah, perkembangan kejiwaannya juga akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan dengan usia yang ada di atasnya, ya, usia teman sepermainannya ini. Jadi kemungkinan anak itu akan menjadi dewasa sebelum waktunya. Yang keempat adalah faktor kondisi medis. Kondisi medis itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ketika faktor medis ini, contohnya ketika anak itu sering sakit,
kemungkinan pertumbuhannya juga akan lebih lambat daripada anak-anak yang lain. Berikut adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita semua tumbuh dan berkembang, ya, mulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, lalu menjadi remaja. Nah, peralihan dari anak-anak menjadi remaja ini yang kita sebut dengan masa pubertas. Pubertas adalah fase perkembangan fisik pada tubuh manusia yang ditandai dengan kematangan organ seksual dan pada perubahan pola pikir. Ciri-ciri pada masa pubertas. Pada perempuan, yang pertama, organ kelamin mulai berfungsi, produksi sel telur dimulai, rahim menjadi lebih kuat. Ketika produksi sel telur sudah mulai, maka akan ditandai dengan menstruasi, yang mana menstruasi ini memiliki siklus 27 hari pada orang normal. Tetapi siklus itu dapat berubah karena adanya beberapa faktor, misalnya karena stres, ya, karena mungkin banyak sekali yang dipikirkan. Nah, itu mungkin bisa saja menjadi lebih cepat atau mungkin malah lebih lambat. Kemudian yang ketiga adalah payudara mulai membesar. Di sini hormon yang memicu adalah hormon estradiol. Yang keempat, tumbuh rambut di beberapa area. Yang kelima, suara lebih nyaring dan lembut. 6. Muncul jerawat karena peningkatan kadar hormon. Ketika pada masa remaja, mulai tumbuh banyak jerawat, ya. Itu nanti bisa hilang dengan sendirinya ketika kamu sudah beranjak dewasa. Jadi hormonnya ini sudah agak berkurang, tidak seperti waktu peralihan itu, ya. Nah, bagaimana caranya untuk merawat jerawat ini supaya tidak bertambah banyak? Kamu bisa secara rutin untuk membersihkan wajah, misalnya ketika habis keluar rumah atau mungkin ketika mau tidur dibersihkan, ya. Dan jangan lupa tetap jaga pola makan dengan makanan yang sehat. Yang ketujuh, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Biasanya anak-anak perempuan yang sudah mulai menstruasi, perkembangan tubuhnya ini akan lebih cepat, ya, dibanding dengan anak yang belum mengalami menstruasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, organ kelamin mulai berfungsi dan menghasilkan sperma. Sperma ini dihasilkan di dalam testis. 2. Ditandai dengan pertama kali mengalami mimpi basah. 3. Tumbuh kumis dan jenggot. Yang keempat, jagun mulai membesar dan terlihat. 5. Suara lebih besar dan berat. 6. Tumbuh rambut di beberapa area. Yang ketujuh, otot tubuh terbentuk. 8. Bahu melebar atau membidang melebihi panggul. 9. Muncul jerawat karena adanya peningkatan kadar hormon. Yang ke-10, kekuatan otot bertambah.
Bagaimana menjaga kebersihan organ reproduksi pada masa pubertas? Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Kalau tubuh kita saat itu memproduksi keringat yang berlebih, maka dianjurkan lebih dari 2 kali. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan setelah buang air kecil dan besar. 3. Cuci bagian luar organ reproduksi dengan air bersih dan sabun. Jadi ketika kita buang air kecil, itu juga harus mencuci bagian organ reproduksi. 4. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 5. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Jadi, pakaian dalam punya kita pribadi ya tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain ya. 6. Bagi laki-laki dianjurkan untuk bersunat untuk mengurangi resiko kanker organ reproduksi. Ya, jadi supaya organ reproduksinya itu lebih bersih maka harus disunat. Berikut adalah contoh dari pertumbuhan. Bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah besar. Kemudian, ada pun contoh dari proses perkembangan yaitu ketika masih bayi, kita belum dapat melakukan apapun. Dan ketika usia kita mulai bertambah, kita mulai dapat merangkak, kemudian kita mulai dapat berdiri dan berkembang kembali. Kemudian kita bisa dapat berjalan. Ya, itu adalah perbedaan dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain yang sudah kita bahas di depan, peran keluarga juga sangat penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, apalagi pada masa-masa pubertas. Jangan malu untuk bercerita dengan orang tua, karena itu akan lebih baik daripada kalian mencari sumber dari tempat lain. Sampai di sini pembahasan kita akan melanjutkan lagi pada pembahasan esok hari. Sampai jumpa.